MU kalah telak 0-3 dari Manchester City. Haruskah MU memecat Erik ten Hag? Saya bahas semua di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Salam sehat dan salam olahraga. Kita akan membahas pertandingan Derby Manchester pada Minggu malam yang disiarkan oleh salah satu televisi nasional. Agak mengejutkan juga, karena biasanya duel big match ini hanya disiarkan lewat platform tertentu, tapi kita bisa menyaksikannya di televisi nasional sehingga lebih maksimal menikmatinya. Tapi bagi fans MU tentu tidak maksimal karena hasilnya mengecewakan. Manchester Derby, Manchester United melawan Manchester City. Sedari awal sih saya sudah bisa mengira bahwa MU bakal kesulitan melawan Man City. Tapi musim lalu di Old Trafford, MU berhasil menang 2-1 atas Manchester City. Jadi sebelum pertandingan tidak ada dugaan atau tidak ada anggap enteng terhadap kekuatan MU. Ada potensi untuk mengejutkan. Tapi ternyata penampilan yang kurang meyakinkan di musim ini bisa terlihat di pertandingan melawan Man City. Pertandingan melawan Manchester City menjadi rapor atau nilai atau kualitas dari MU musim ini, sejauh ini, dengan kondisi yang ada, dengan banyaknya pemain yang cedera. Inilah rapor MU sesungguhnya, kualitas atau level MU sesungguhnya di antara para pesaing Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. Inilah kualitas MU sebenarnya. Harusnya Derby Manchester tentunya akan berlangsung alot. Tapi di 7 pertemuan terakhir, saya mencatat bahwa tidak ada hasil imbang di Derby MU. Manchester City lebih banyak menang 5 kali, sedangkan MU menang 2 kali, termasuk musim lalu. Maka itu ada harapan MU bisa mengejutkan kembali. Tapi kita harus menengok ke laga-laga MU sebelumnya. Setelah kita menengok laga-laga MU sebelumnya, kita bisa paham mengapa MU tidak bisa kalahkan Man City. Di 3 laga sebelumnya, di 3 kemenangan MU sebelumnya, kita tahu bahwa MU menang beruntung. Seperti lawan FC Copenhagen, harusnya berakhir imbang, tapi untung saja ada penyelamatan dari Andre Onana. Lalu sebelumnya juga menang 2-1 atas Brentford berkat gol ajaib menit akhir dari Scott McTominay. Dan kemenangan lain juga berbau keberuntungan, seperti saat melawan Sheffield United, tim papan bawah yang harusnya bisa menang mudah. Tapi itulah level MU. Dengan level seperti itu, MU pantas saja kesulitan melawan Manchester City. Berdasarkan statistik, MU hanya bisa mencatatkan 7 kali tembakan. 3 diantaranya mengarah ke gawang. Ini jauh sekali dibandingkan Manchester City yang mampu mencetak 21 kali tembakan. Dan 10 tembakan diantaranya mengarah ke gawang. Untung saja Andre Onana melakukan banyak penyelamatan hebat. Kalau tidak, mungkin bisa lebih dari 3-0 menurut saya.
Jadi mungkin bisa 5-0, 6-0 pertandingan Minggu malam itu. Tapi ya Andre Onana semakin membaik dan semakin menunjukkan kelasnya. Hanya saja karena permainan MU tidak bisa mengambangi Man City, akhirnya dia juga kewalahan dan kebobolan 3 gol. Kita ulas sedikit permainan atau pertandingan MU Man City ya. Statistik sudah saya beberkan tadi. Penguasaan bola 61% Man City dan MU hanya 39%. Dengan jomplangnya penguasaan bola, kita bisa lihat bahwa Manchester City memang sempurna. Dan tak hanya sempurna, saya pikir banyak hal yang memang Man City ini lebih unggul dari MU. Fisik, intelijensia juga, kematangan taktik, sangat-sangat terlihat. Ya wajar saja ya, treble winner. Sulit bagi saya melihat Man City tidak menang lawan MU di laga Minggu malam itu. Mereka bisa menguasai bola, sabar dalam mencari celah, umpan-umpan pendek, kiri, kanan, ke tengah, sampai akhirnya terjadi pelanggaran di menit ke-29 kepada Rodrigo, sehingga menghasilkan tendangan penalti. Gol kedua pun hasil dari kesabaran Manchester City membongkar pertahanan MU. MU sudah berusaha untuk melakukan pertahanan yang rapat, tapi bobol juga. Begitu juga gol ketiga dari Phil Foden, itu juga hasil dari kesabaran pemain Manchester City dalam membongkar pertahanan MU. Nah, pertanyaannya, apakah setelah kekalahan telak ini MU harus memecat Ten Hag? Kalau melihat hasil, ya memang harusnya begitu ya. Dan ada beberapa keanehan dari Ten Hag dalam pemilihan pemain. Misalkan di daftar susunan pemain ada Sergio Reguilon yang spesialis bek kiri. Tapi anehnya Erik Ten Hag malah memainkan Victor Lindelof di kiri gitu. Posisi yang jarang dimainkan. Mungkin maksudnya Erik Ten Hag yaitu untuk lebih bertahan lebih baik dengan menempatkan bek tengah di bek kiri. Tapi itu bukan spesialisasinya. Lindelof pun tidak bisa melakukan tugas seorang fullback. Makanya serangan MU lebih banyak dari Dalot kanan, karena memang Dalot memang spesialis fullback kanan. Itu keanehan pertama. Lalu keanehan kedua yaitu ada Anthony dan Alejandro Garnacho. Kalau ingin mengandalkan serangan balik, harusnya dua pemain cepat ini dimainkan oleh Erik Ten Hag sejak awal. Tapi Erik Ten Hag malah memilih pemain lain. Scott McTominay bagus, Sofyan Amrabat, dan ada juga Christian Eriksen. Dalam sebuah berita sebelumnya, Sofyan Amrabat mendapatkan kritikan dari Paul Scholes karena dia dianggap tidak cocok jadi starter. Ini malah dijadikan starter bersama Christian Eriksen. Harusnya Christian Eriksen bersama Scott McTominay dan Anthony atau Alejandro Garnacho berada di belakang Rasmus Højlund. Jadi itu dua keanehan yang terlihat. Dan satu lagi memang keanehan lainnya yaitu kerjasama tim MU sangat buruk. Di beberapa momen saya melihat bahwa seperti ada
ketidakakuran, gitu, ketidakkompakan. Ada momen di babak kedua di saat Marcus Rashford sudah berdiri kosong, tapi Rasmus Højlund malah tidak memberinya umpan. Saya melihat ini ada semacam balas dendam mungkin dari Rasmus Højlund yang juga tidak dioper Marcus Rashford. Harusnya dalam sebuah tim tidak begitu, kalau tidak kompak ya sudah selesai. Jadi keanehan-keanehan itu tidak bisa dipecahkan oleh Erik ten Hag. Jadi kesimpulannya, MU memang ada di bawah Manchester City. Di tengah krisis kepemilikan, fans MU yang geram dengan keluarga Glazer, lalu Ten Hag yang juga kerap bermasalah dengan pemain berbakat dimusuhi, pemain bagus tidak dimainkan. Saya pikir kalau hasil gagal di Liga Champions atau menderita kekalahan lagi, saya pikir karir Erik ten Hag di Old Trafford tidak akan selamat. Demikian ulasan saya soal derby Manchester. Beri komentar di bawah dan terima kasih atas perhatiannya. Bersama saya Depri Saipullah. Salam olahraga.